Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus. Terpujilah Kristus bahwa kita boleh kembali berjumpa di hari ini, di hari Senin untuk mengawali minggu ini. Dan sebelum kita melakukan berbagai aktivitas dalam satu minggu ini, bahkan di hari ini, kita mau kembali merenungkan firman Tuhan, menjadikannya sebagai landasan dan juga acuan untuk kita menjalani kehidupan kita di hari ini. Namun sebelum lebih jauh lagi, mari persiapkan Alkitab kita, yaitu dari Kitab Imamat pasal 19. Kitab Imamat pasal 19 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan berdoa kepada Tuhan, memohon bimbingannya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang begitu luar biasa yang boleh kami rasakan di pagi hari yang indah ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami, berilah hikmat-Mu bagi kami supaya kami dapat mengerti, memahami, bahkan menjadikan firman Tuhan ini sebagai acuan kami, sebagai pegangan kami untuk melanjutkan hari kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, bersabdalah bagi kami, karena kami semua telah siap sedia untuk merenungkan dan juga melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini dari Kitab Imamat pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus. Tema dalam renungan kita di pagi hari ini yaitu peduli bagi sesama yang lemah. Peduli bagi sesama yang lemah. Berbicara tentang peduli ataupun kepedulian, ini menjadi salah satu tema yang sangat sering sekali digaungkan atau sangat sering sekali kita dengarkan. Ada banyak sekali seminar-seminar, bahkan khotbah-khotbah yang senantiasa mengangkat tema tentang kepedulian. Bagaimana sebagai umat manusia yang diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, maka sudah tentunya kita harus memiliki sifat-sifat Allah, yaitu bagaimana kita mau menerapkan kasih dalam kehidupan beriman kita. Karena Allah itu adalah kasih, Allah adalah Allah yang sangat penyayang kepada umat-umatnya. Setiap kita semua sama di mata Tuhan. Maka sudah seharusnya kita sebagai anak-anak Allah melanjutkan apa yang Allah sebagai Bapa kita perintahkan untuk kita lakukan, yaitu salah satunya adalah dengan peduli kepada sesama kita. Peduli kepada semua orang tanpa mengecualikan salah satu orang ataupun tanpa memandang lebih rendah seseorang ataupun memandang lebih tinggi seseorang. Tidak ada yang lebih rendah dan juga lebih tinggi di mata Tuhan. Semua sama. Kita semua adalah anak-anak kepunyaan Allah, anak-anak milik Allah yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan, perenungan firman Tuhan tadi dari Imamat pasal 19 ayat 9 sampai 10 yang berbicara mengenai bagaimana ketika kita memiliki sebuah kebun anggur, ketika kita memetiknya, baiklah kita senantiasa memetik apa yang baik dan juga melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang jatuh, janganlah kita memungutnya, dan juga janganlah memetiknya untuk 2 kali. Supaya apa? Supaya itu pun dapat menjadi hak dari seseorang.
Dan kita pun sebenarnya di sini diajarkan untuk tidak egois. Ini hanyalah sebuah prakata, tetapi bukan berarti kita harus memberikan sesama kita sebagai sisa-sisa dari yang kita miliki. Tetapi kita harus benar-benar memberikan apa yang kita miliki tanpa memandang rupa, tanpa memandang apapun itu, dengan sebaik-baiknya. Mengapa? Karena sesama kita adalah cerminan dari diri kita sendiri. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana jikalau kita diperlakukan dengan tidak baik oleh sesama kita. Tentu kita akan merasa marah, kita akan merasa kecewa. Kenapa sih kok dia berlaku begitu kepada saya, padahal saya sudah baik kepada dia. Lalu ketika misalnya saudara dan juga saya melakukan hal yang sebaliknya, berlaku yang tidak baik kepada sesama kita yang lain, itu sudah menunjukkan bahwa kita pun sama dengan seseorang yang telah menyakiti kita. Bahwa sudah tidak ada lagi rasa kepedulian yang ada di dalam diri kita. Semuanya telah tertutupi dengan yang namanya amarah, ego, rasa ingin menang sendiri, rasa ingin senantiasa berjuang untuk diri sendiri, dan juga mengorbankan kebahagiaan orang lain, dan melupakan sesama kita yang membutuhkan. Padahal Tuhan sendiri sudah mengatakan supaya kita sebagai sesama manusia saling membantu satu sama lainnya, saling membagikan kasih kepada satu sama lainnya, supaya kita benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu menjadi berkat bagi semua orang dimanapun kita boleh berada. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati dan juga dikasihi oleh Tuhan Yesus, kekudusan hidup bukan sekedar omongan tentang kesalehan hidup secara vertikal dalam persekutuan dengan Allah, tetapi juga berhubungan dengan aspek horizontal hukum Tuhan, yakni kasih terhadap sesama. Dalam hal ini peduli pada yang miskin, lemah, dan tidak berdaya. Sebab apalah arti sebuah kesalehan menjadi seorang saleh dengan wajah yang sangat rohani, tapi mengabaikan sesama yang berkekurangan dan juga tak berdaya. Orang-orang yang tak berdaya seperti itu ada di sekitar kita untuk mengais sisa-sisa makanan dan apa yang dapat dimakan untuk menghilangkan rasa laparnya. Mari kita saling peduli terhadap sesama kita. Dan sehingga tema ini bukan hanya sekedar menjadi apa yang patut kita dengarkan untuk di pagi ini saja, tetapi dalam prakteknya tidak kita lakukan. Tetapi mari kita mencoba yang terbaik. Ketika kita melihat sesama kita yang kesusahan, mulai dari lingkungan kecil dalam rumah kita, kita saling membantu dalam keluarga, dalam lingkungan kita bertetangga. Jikalau ada yang saling membutuhkan pertolongan, mari kita rangkul. Kita juga menolong tetangga kita. Bahkan dalam kehidupan berjemaat, saya yakin bahwa kita semuanya saling membutuhkan satu sama lainnya. Tidak ada yang bisa hidup sendiri di dunia ini. Semuanya saling membutuhkan untuk saling menopang dalam kelebihan dan juga dalam kekurangannya masing-masing. Saya memiliki kelebihan dan kekurangan, Bapak Ibu dan Saudara juga demikian. Maka mari kita saling melengkapi kekurangan yang kita miliki, kekurangan yang sesama kita miliki dengan kelebihan yang kita punya, supaya kehidupan kita dapat berjalan dengan seimbang. Kita dapat saling peduli kepada sesama kita. Kita menjadi berkat bagi siapapun. Menjadi berkat bukan hanya berupa materi saja Bapak Ibu dan Saudara, tetapi juga berupa perkataan yang membangun, perkataan yang positif. Bagaimana kita saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan, supaya saling kuat untuk melewati pergumulan yang ada. Itulah kepedulian yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Dan jikalau kita memang mampu untuk lebih membantu sesama kita, mari kita mampu. Sebab Tuhan pasti akan mencukupkan segala hal yang kita butuhkan. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan jikalau kita benar-benar mau senantiasa melakukan yang terbaik untuk sesama kita, sesuai dengan apa yang kita miliki. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi dalam dampak COVID-19 ini ada banyak sekali kehidupan yang telah membawa cukup orang menjadi berubah kehidupannya. Ada yang di PHK dalam pekerjaannya, ada yang sudah tidak memiliki pekerjaan, kehilangan orang-orang yang dikasihi, dan juga banyak sekali hal-hal lainnya.
Dan kiranya melalui hal-hal tersebut, mari kita mewujudkan panggilan kita untuk hidup kudus dengan peduli kepada sesama yang berkekurangan, tidak berdaya, dan yang lemah dengan apa yang ada pada kita. Saling mendukung, menguatkan melalui semangat dari perkataan dan juga dalam doa-doa kita. Sebab kata Tuhan Yesus, apa yang kamu buat bagi yang miskin, lemah, dan yang tidak berdaya, telah kamu buat untuk aku. Matius 25 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-36. Semangatlah untuk menjalani hidup di hari ini. Mari saling tolong menolong, saling peduli kepada siapapun yang kita temui di hari ini. Dan jadilah berkat dalam perkataan dan juga perbuatan dan tingkah laku kehidupan kita bagi semua orang tanpa terkecuali. Tuhan berkati kita sekalian melalui kebenaran firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar di pagi hari ini, yang senantiasa mengajak kami untuk peduli kepada sesama kami, untuk menjadi berkat bagi semua orang melalui perkataan dan juga tingkah laku hidup kami. Ajar kami ya Bapa untuk tidak hanya mendengar firman-Mu ini, tetapi dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kiranya Engkau boleh senantiasa memberikan kami kekuatan, kesehatan, untuk kami dapat mampu melakukan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik. Bahkan di hari ini, ketika kami akan melanjutkan aktivitas kehidupan kami, ketika kami akan melanjutkan berbagai rencana-rencana demi masa depan kami, setiap usaha kerja yang kami lakukan, tolong kami Tuhan, supaya kami mampu untuk melewatinya dengan tetap percaya penuh pada Tuhan dan juga mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan kehidupan kami secara pribadi, bahkan dalam keluarga kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, supaya kami mampu untuk melakukan semuanya untuk kemuliaan akan nama Tuhan saja. Ini kami Tuhan, ini mohon hati kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas di hari ini. Tetaplah andalkan Tuhan. Mari kita belajar peduli terhadap sesama kita. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.